Bu Arum, selamat sore. Selamat sore Bu Ria. Oke, thank you ya udah bisa bergabung di ruang kolaborasi ini. Di kesempatan ini kita ngobrol aja nggak lama, maksimal paling 15 menit. Apa nih yang mau Bu Arum omongin sore ini? Iya, terima kasih Bu Ria. Pas sekali nih, kebetulan saya juga pengen melaksanakan coaching bersama Bu Ria. Itu tentang kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas saya, Bu, di kelas 4. Oh, tentang pembelajaran Bu Arum nggih. Eh, apa yang Ibu Arum harapkan dari sesi ini? Saya pengen apa ya Bu, sedikit sharing saja terkait kegiatan pembelajaran di kelas saya karena ada beberapa anak-anak murid saya itu masih pilih-pilih teman gitu. Jadi ketika saya mau membuat kegiatan berkolaborasi, itu agak kesulitan karena anak-anak itu maunya itu kelompoknya dengan anak-anak tertentu gitu. Jadi tidak bisa diacak, tidak bisa diganti begitu, Bu. Oh, gitu. Berarti lebih ke sifat anak-anak ya, Bu, karakter anak-anak ini. Iya, Nah, untuk heeh, sampai saat ini apa hasil yang sudah dicapai oleh Bu Arum? maksudnya usaha saya atau apa, Bu? Iya, iya. Apa yang sudah Ibu Arum lakukan sejauh ini? Gitu. Yang sudah saya lakukan sejauh ini ya tetap memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa apa namanya, semua teman itu sama gitu. Jadi nggak apa-apa setiap kegiatan itu kan nanti pasti diacak lagi kegiatan apa, kelompoknya. Jadi tidak melulu hanya berteman dengan si A, si B, si C, hanya itu-itu saja. Jadi biar merata begitu. Jadi akrab dengan semua anak di satu kelas, tidak hanya satu rombongan saja. Itu yang saya sudah coba terapkan, Bu. Jadi saya apa ya, saya ingatkan terus tentang apa, teman itu sama lah, jangan pilih-pilih teman begitu. Biar akrab dengan semua teman satu kelas. Itu yang sudah saya lakukan. Oke, berarti Bu Arum sudah memberikan pemahaman kepada siswa bahwa milih-milih teman itu nggak baik ya, Bu. Iya, betul. Oke, apakah yang sudah Bu Arum lakukan itu dengan memberikan pemahaman itu menurut Bu Arum sudah berhasil? Karena yang sudah saya lakukan ini secara klasikal, jadi saya rasa tuh belum begitu efektif, Bu. Karena saya kan memberi apa namanya, pengarahan itu kan di depan anak-anak semuanya secara klasikal gitu di depan kelas gitu. Jadi kayak kurang kena gitu sama anak-anak yang tertentu itu yang milih-milih teman itu. Oh, apa yang menjadikan hal itu sebagai hambatan Bu Arum gitu? eh, Membuat yang sudah Ibu lakukan itu nggak kena gitu. Ya, karena apa ya, Bu? Karena kan tidak semua anak satu kelas itu memilih-milih teman gitu. Ada yang lebih saya sama siapa aja mau kok, Bu, gitu. Tapi ada beberapa anak yang memang dia harus sama ini begitu. Kalau tidak sama ini, saya nggak semangat belajarnya. Saya nggak mau mengerjakan tugas kelompok gitu. Jadi kayaknya kurang maksimal aja kalau harus apa namanya, disampaikan secara umum atau secara klasikal gitu, Bu Ria. Oke, berarti eh, kira-kira apalagi yang bisa Bu Arum lakukan Hmm, supaya siswa Bu Arum itu tidak lagi memilih-milih teman, dia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa memandang si A, si B, si C gitu.
Apa ya, Bu, mungkin karena tadi saya menerangkannya secara klasikal, jadi kurang mengena, mungkin ya langkah yang akan saya ambil kalau pakai segitiga restitusi bisa nggak ya, Bu, kira-kira, Bu Ria? Segitiga restitusi nggih. Nah, Iya. strategi atau langkah apa yang pernah dilakukan untuk hal yang serupa? Ada nggak yang pernah dilakukan oleh Bu Arum? Kalau segitiga restitusi ya mungkin yang pernah saya terapkan untuk menyelesaikan permasalahan, antara siswa ya, Bu, sama antara 2 siswa misalnya yang berselisih. Nah, itu saya udah pernah melakukan segitiga restitusi. Nah, saya pengen mencoba mungkin ada anak-anak yang memilih-milih teman ini nanti akan saya panggil secara individu untuk bisa bercerita, kemudian juga mungkin saya akan terus mengingatkan juga terkait dengan kesepakatan yang sudah dibentuk di kelas kita. Oke, berarti solusi lain yang cocok untuk situasi saat ini menurut Bu Arum dengan segitiga restitusi ya. Iya, Bu. Oke, nah apa untung rugi Bu dari langkah ini? Ada nggak untung ruginya dari langkah menggunakan segitiga restitusi itu? Kalau keuntungannya kemungkinan sasarannya lebih kena ya, Bu, karena kan tadi saya sampaikan kan tidak semua anak yang memilih-milih teman, hanya beberapa. Nah, mungkin akan lebih tepat sasaran, kemudian anaknya juga akan semakin terbuka karena mereka pun menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Kemudian keuntungan yang lainnya, anak-anak selalu ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kalau ruginya apa ya, Bu? Ya mungkin harus meluangkan waktu untuk memanggil beberapa anak secara bergantian gitu, Bu. Bu Ria mungkin yang menjadi bukan kekurangan ya, tetapi apa ya? Mungkin sedikit perlu usahanya di situ. Berarti tadi kan Bu Arum untuk mengatasi masalah siswa ini yang pertama sudah melakukan pemahaman ya Bu, kemudian ingin mencoba menggunakan segitiga restitusi, terus kira-kira ada lagi nggak Bu langkah apa yang bisa Bu Arum lakukan selain segitiga restitusi ini? Langkah-langkah lain. Mungkin kalau untuk ke siswanya sementara itu dulu, Bu. Nanti akan setelah saya lakukan segitiga restitusi dan selalu mengingatkan kesepakatan kelas kita, nanti akan saya evaluasi dulu apakah ada yang masih perlu diperbaiki atau tidak begitu. Nanti setelah ada evaluasi baru akan saya pikirkan untuk strategi yang selanjutnya. Begitu, Bu Ria. Oh gitu, berarti untuk saat ini kita Bu Arum ingin menggunakan segitiga restitusi dulu ya. Nah, Iya. kapan kira-kira Bu Arum akan memulai langkah tersebut? Mungkin minggu ini, Bu. Nanti saya akan segera memanggil mulai 1 atau 2 siswa di 1 hari itu secara bergantian saat di istirahat pertama atau istirahat kedua begitu. Nanti diteruskan untuk hari berikutnya. Begitu, Bu Ria. Berarti dalam minggu ini ya. Iya. Oke. Eh, Kemudian apa yang bisa Bu Arum lakukan untuk memulainya segera hari ini juga gitu? Kalau dimulai secepatnya gitu, apa yang bisa Bu Arum lakukan untuk memulainya? Uh, yang bisa saya lakukan ya pasti persiapan dulu ya, Bu. Persiapan terkait apa namanya asesmen anak. Kenapa anak tersebut begitu bersikap seperti itu? Apakah latar belakangnya anak-anak di rumah atau di sekolah itu kok berbeda atau sama? Itu harus saya pelajari dulu.
mungkin bisa tanya teman-teman yang sekitar rumahnya atau wawancara ke orang tuanya dulu. Jadi saya punya bekal untuk, bertanya kepada siswa tentang kondisinya. Oh, berarti Bu Arum akan mencari penyebab kenapa anak bisa bersikap seperti itu ya. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhinya atau bisa jadi mungkin ada kebutuhan anak yang tidak atau belum terpenuhi sehingga mereka bisa berbuat seperti itu ya Bu Arum. Iya, betul, Bu Ria. Oke. Eh, Kemudian setelah itu apa yang akan Bu Arum lakukan? Nah ini Bu Ria, sekalian saya nanti minta tolong juga ke Bu Ria, misalnya nanti saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi itu, dan strategi yang sudah saya rencanakan itu sudah saya laksanakan. Saya minta bantuan Bu Ria untuk membantu saya untuk mengevaluasi, strategi yang sudah saya buat, begitu Bu. Jadi nanti Oh, saya, berarti mohon masukan juga dari Bu Ria. Oke, berarti mengevaluasi ya Bu ya, kita evaluasi. Eh, Kira-kira nanti Bu Arum siapa saja yang bisa Bu Arum hubungi atau yang bisa membantu Bu Arum untuk mengatasi masalah siswa ini? Mungkin berkaitan dengan guru agama ya Bu. Nanti saya akan minta bantuan juga kepada ibu guru agama untuk lebih membantu membuka hatinya anak-anak supaya tidak tidak milih-milih teman lagi. Biasanya kalau ibu guru agama itu kan lebih sabar ya Bu. Begitu. Oke, selain guru agama, ada lagi yang bisa Bu Arum hubungi atau yang bisa Bu Arum ajak kerjasama lagi? Tentunya dengan orang tua siswa ya, Bu. Jadi saya tetap harus berkomunikasi dengan, wali atau orang tua siswa untuk, terus berkomunikasi apakah, eee, ada kemajuan atau ada perubahan dari siswa tersebut setelah saya melakukan segitiga restitusi tersebut, gitu. Jadi tetap Oh, tetap ada komunikasi dengan orang tuanya. oke, berarti nanti yang akan Bu Arum hubungi atau Bu Arum minta bantuan guru agama, kemudian orang tua, eh, cukup dua itu Bu Arum atau masih ada lagi? Mmm. Sepertinya itu, Bu. Itu dulu, nanti kalau misalnya, masih belum berjalan lagi, mungkin saya akan minta bantuan kepada guru olahraga juga supaya kegiatan pembiasaan untuk mengajak anak-anak ini supaya lebih akrab dengan teman-temannya itu bisa berjalan tidak hanya di jam saya, tetapi di mata pelajaran yang lainnya. Oh, iya iya. Oke. Baal nah, apakah tindakan ini akan, membawa Bu Arum pada tujuan di awal tadi, yaitu, mengatasi masalah siswa yang Ibu Arum sampaikan di awal tadi? Iya, Bu. Harapan saya nanti setelah, segitiga restitusi ini ya anak-anak semakin akrab dengan teman-teman yang lainnya, tidak hanya teman-teman tertentu, begitu. Dan mereka Oke. siap dibuat kelompok dengan siapapun dalam mata pelajaran apapun. Jadi anak-anak tetap enjoy mengikuti kegiatan pembelajaran, begitu. Oke, baiklah Bu Arum. Berarti yang akan Bu Arum lakukan nanti itu segitiga restitusi, kemudian akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua dan guru agama ya Bu Arum. Iya, Bu. Oke. Oke, baiklah Bu Arum, karena kita sudah di ujung sesi. eh, Terima kasih banyak ya Bu Arum. Sama-sama, Sampai Bu ketemu. Ria. Saya yang terima Sam- kasih.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita selanjutnya dari Bu Arum. Iya, Terima siap Bu. kasih. Terima kasih Bu Ria. Ya.